Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kumaha dalaman? Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini di hari Selasa ini kita bisa berkumpul dalam acara yang mudah-mudahan dengan manfaat dan berkah. Amin. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, penyempurna akhlak kaum muslimin, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Supaya penuh berkah, marilah kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya langsung saja ke kegiatan inti, yaitu penyampaian materi mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Dimas Maksur. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita sudah diberikan panjang umur untuk mengikuti kegiatan KKG ini. Sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, guru semua yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya ke acara KKG PAI Kecamatan Sukaraja, di mana pada hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata, yaitu dalam menyampaikan hasil pendidikan saya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6, di mana saya telah selesai melaksanakan modul 1, yaitu harus disuruh untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya ucapkan yang kedua kalinya selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guru hebatku, mari kita belajar bersama dan berkolaborasi saling bahu-membahu demi terusnya penerapan disiplin positif di sekolah. Di sini saya akan menyelesaikan akhir tugas saya dalam modul 1, di mana dalam modul 1 itu terdapat beberapa sub, yaitu modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3, kemudian modul 1.4. Di mana dalam aksi modul 1.4 ini saya diharuskan untuk memberikan pengimbasan atau aksi nyata langsung, yaitu menyampaikan apa yang setelah yang saya sudah pelajari dalam modul itu. Di antaranya yang saya akan bahas di sini yaitu tentang konsep-konsep utama dalam modul budaya positif. Di antaranya satu, tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini bukan saya bermaksud untuk menggurui, tapi mari kita bersama-sama berdiskusi ya, membahas tentang konsep utama dalam budaya positif.
Kita ulas dari pertama, yaitu tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu ketika kita diterapkan di sekolah, misalkan kita disuruh mengepalkan tangan, semuanya seperti begini mengepalkan tangan. Bayangkan di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang wajib dipertahankan oleh kita. Kemudian kita diminta oleh seseorang untuk membukanya. Dipaksa, apakah kita akan memberikannya atau tidak? Tentu tidak, dan alasannya juga pasti akan berbeda-beda. Nah, di sini maksud dengan mengadakan budaya positif ini supaya anak bisa yakin dengan kemampuan dirinya sendiri dan guru supaya bisa menyalurkan apa yang dimiliki oleh seorang anak. Perubahan paradigma stimulus respon untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Terkadang ketika kita melihat merasa anak sudah disiplin, wah, ketika ada kita peserta didik langsung siap, bajunya sudah rapi. Apakah kesadaran itu atas kemauan diri sendiri atau atas karena ketakutan oleh kita? Mungkin kebanyakan karena ketakutan oleh kita, karena takut dihukum atau karena takut didenda. Dengan adanya ini, disiplin positif dimohon agar anak melakukan sesuatu itu berdasarkan atas kemauan diri sendiri dan otomatis akan berakibat baik kepada dirinya sendiri. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya yang memenuhi kebutuhan anak. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, kita harus memperhatikan kebutuhan anak dulu. Jangan asal-asalan. Tapi terkadang kita selama yang dilaksanakan ini suka secara klasikal ya. Jarang melihat keadaan anak kalau remaja, tapi atas kebutuhan diri sendiri. Tapi kalau kita sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu memenuhi kebutuhan anak, otomatis ketika kita sebelum mengajar itu harus mengevaluasi dulu, melihat situasi anak, apa kebutuhan anak, supaya bisa mencerna pembelajaran yang kita berikan. Itu seharusnya. Tapi kita mah atas kebutuhan diri kita sendiri. Nah, sekarang pemerintah sudah menggembar-gemborkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, maksudnya itu supaya semua guru itu bukan berarti anak supaya merdeka untuk belajar ya, tapi maksudnya supaya guru dalam mengajarnya itu harus memenuhi kebutuhan anak. Kan kemampuan anak itu berbeda-beda ya. Terkadang ada anak yang kemampuannya itu lewat visual ya, dengan cara melihat video-video atau menonton ya, dengan cara gambar baru masuk. Kemudian ada dengan cara pendengaran atau audio dengan tanda untuk bisa menggunakan kartu. Ada juga dengan kinestetik ya, dengan cara membaca langsung mempresentasikan, memahami semua. Jadi kita harus sebelum mengajar itu mengetahui kebutuhan anak. Kemudian pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa saja yang termasuk nilai-nilai Pancasila itu? Seperti kemarin, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemarin yang lomba pidato, mandiri, apalagi berkebinekaan, lomba, apalagi kreatif, apalagi berpikir kritis. Selanjutnya kita ke materi disiplin positif. Apa itu disiplin? Mungkin ada yang tahu apa mana dari disiplin. Selama ini apa yang Bapak Ibu tahu tentang arti disiplin itu? Menaati peraturan. Apa lagi? Ada lagi?
hampir semua orang mengatakan disiplin itu menaati peraturan. Kalau disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan diri dari diri siswa sendiri. Jadi bukan karena ada peraturan, tapi atas kesadaran sendiri ya, untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan atau ancaman maupun hukuman. Jadi ketika anak melaksanakan upacara atau melaksanakan pembelajaran itu atas kemauannya sendiri, bukan karena takut dimarahi oleh guru, takut dilarikan ya. Jadi di sini diharuskan untuk menerapkan disiplin positif. Dengan cara apa? Nanti ada dengan cara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ketika anak itu sudah melakukan disiplin sendiri, berarti anak itu sudah menghargai diri sendiri. Sama seperti guru juga. Kalau guru sudah menerapkan disiplin, berarti sudah menghargai diri sendiri, dan otomatis dengan kedisiplinan kita orang lain juga akan mengikuti dan akan menghargai tanpa harus kita suruhnya. Karena melihat kita disiplin, maka orang lain juga akan mengikuti disiplin. Begitu juga dengan anak. Ketika kita menerapkan kedisiplinan, lalu kita melaksanakannya, maka anak juga tanpa harus disuruh, tapi atas kemauan diri sendiri. Nah, di sini materi yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Seperti tadi sudah disebutkan, motivasi dari disiplin apa? Di antaranya yang motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalkan, ketika kita datang ke sekolah pagi-pagi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan berhubung. Pagi-pagi kira suka bilang kok kepala sekolah misalkan sekolah lainnya. Pagi-pagi iya cenah bisa dicarikan iya nanti bapak-bapak sok dibangunan. Itu berarti motivasi apa? Intrinsik atau eksternal? Eksternal itu berarti karena dorongan dari orang lain. Misalkan murid berpakaian rapi, si rapi ini nama kebaru dipanggil duduk di tengah lapangan berupacara. Berarti anak itu bukan atas kemauan diri sendiri, tapi atas orang lain karena takut terjadi atau takut biaya tidak nyaman atau takut mendapat hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya melakukan ini? Udah bisa sekolah, wah besok tadi takut gue. Itu bayangan nanti berarti karena faktor eksternal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu contohnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Panggilan nanti ke sekolah teksa satu mana kembali ibu-ibu kembali ke dipuji, kembali ke diberi duit misalkan gitunya. Berarti atas apa itu? Eksternal, bukan atas kemauan diri sendiri karena ingin dipuji atau ingin mendapat penghargaan. Makanya di sini penghargaan itu nanti akan termasuk hukuman atau identitas yang gagal ya. Kemudian, yang ini yang bagus itu untuk menghargai diri sendiri. Dia datang ke sekolah itu karena dia merasa tanggung jawab. Takut ketinggalan belajar, kemarin ketinggalan belajar, jadi saya rugi tidak tahu belajar. Itu berarti motivasi dari diri sendiri ya. Saya ingin tahu supaya saya bisa menjadi contoh orang lain. Itu berarti tanggung jawab dari diri sendiri. Itu termasuk apa? Motivasi internal. Di sini adalah tujuan disiplin positif. Jadi makna disiplin di sini bukan berarti peraturan, tapi atas kesadaran diri sendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, karena semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman, nyaman dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Akhirnya terbentuklah budaya
positif. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua orang yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu ya. Yang pertama, kita memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia itu kebutuhan bertahan hidup, termasuk kebutuhan fisiologis ya, seperti kebutuhan makan, kebutuhan apa? Tempat tinggal, tempat berpakaian ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti banyak anak yang suka cari perhatian ya, hiperaktif di sekolah, berkeliling-keliling mengganggu orang lain. Ketika guru sedang terus keliling-keliling orang lain, sedang kerja orang itu maksudnya anak itu mau kasih sayang, mau diterima oleh temannya, mau diperhatikan atau mau ditanya oleh gurunya, mau ini kenapa kamu jadi kurang dipanggil atau terus temannya yang jadi kelompoknya mau menerima, dia di kelompok ini jadi mau diperhatikan, mau diterima oleh temannya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, dia suka berantem misalkan ya, contohnya jago, wah tidak berapa paling kuat, wah saya mah bisa anu gitu kan, mampu ingin menguasai, jadi ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu, bisa jagoan. Nah kita harus, itu kebutuhan yang harus dipenuhi dengan cara apa? Dengan cara yang itu jago, maka kita harus pandai mendekati dengan segitiga restitusi, nanti akan dibahas ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu kan kebebasan. Kebebasan misalkan ketika kita anak bercerita, wah ngomong ke motor, mana kau seperti bebas kemana-mana ninggalin nanawan. Berarti itu dia kebutuhan untuk kebebasan, mau main kemana-mana karena diberi motor ke orang tuanya. Sementara di sekolah kita tidak boleh memakai motor atau membawa motor ya. Misalkan ketika kita di sekolah memberikan tugas ya dengan banyak, dengan menulis, udah kan cara yang mengajarkan terkadangnya Korea malah tidur-tiduran, berarti dia itu sudah capek. Kenapa sih nulis terucik atau yang misalkan yang dengan bermain di luar atau dengan tugas yang lain, dengan cara yang lain. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan metode atau model pembelajaran yang membuat anak itu senang. Disinilah ada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita harus mengevaluasi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik apabila kita akan memberikan pembelajaran. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ketika kita sedang belajar, kemudian mendengar anak sedang bernyanyi-nyanyi, apa yang kita lakukan? Mengabaikannya atau menyuruh berhenti? Ketika kita sedang belajar, misalkan ada seorang lagi nyanyi terus, ada yang menegurnya, berarti kata anak, mana coba bisa ulangi bersenang, merasa nyeri aja. Itu berarti kita memberhentikan kesenangan anak. Oh, kok anak terasa nyanyi, bicara begitunya. Itu kesalahan kita, tapi terkadang yang itu yang sangat kita terlupakannya karena kita merasa berisik karena orang lain sedang belajar. Tapi kalau kita pandai membagi kelompok antar kebutuhan anak, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Mungkin dengan adanya nanti kurikulum merdeka, yaitu semua guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan semua anak. Nilai-nilai ini adalah termasuk yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Kemudian bertanggung jawab dan bergotong royong dan kreatif. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal dan sukses. Nah, di sini
konsep disiplin ada yang dengan identitas gagal dan sukses. Terkadang kita menyebut hukuman itu adalah merupakan suatu yang apa? Yang sangat mujarab ketika diterapkan ke anak. Karena apa? Karena kalau anak ini tidak dihukum pasti akan melaksanakan lagi. Padahal hukuman itu akan mengakibatkan anak itu tidak percaya diri atau bisa menyakitkan, bisa anak menyembunyikan atas kesalahannya. Terkadang ketika anak, apa sih tadi yang kamu bilang? Enggak, karena takut apa dimarahi oleh gurunya. Seperti ini, hukuman itu akan menyakitkan, kemudian membuat anak tidak nyaman, kemudian murid merasa takut, kemudian memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, terus murid menjadi rendah diri. Seperti contoh kasus kemarin yang saya alami kemarin 2 hari yang lalu ya. Ketika ada laporan ke kantor, ibu-ibu ada yang berantem, katanya siapa Restu dan siapa Sani, ya suruh ke sini ya. Padahal saya tidak akan menghukum ya, karena terbiasa dihukum mungkin ya. Maksud bang mau ditanya gitu, kesini yang satu datang ke kantor sambil menangis, kenapa bu apa? Mana yang satu lagi nggak mau, bu coba cari gitu. Bu nggak maunya ibu ke kelas, kelas 3 ya. Langsung saja ke kelas. Nah begitu saya masuk ke kelas, anak itu lari. Begitu tahu saya kayak ketakutan. Kok jadi takut sama ibu? Kenapa? Takut. Sampai histeris nangis. Kau kenapa jadi nangis? Sini, susah diambil. Kemudian dengan secara lembut, ini kisah nyata ya. Saya mendekati langsung disuruh duduk ke depan. Ibu kesini mau tanya, bukan mau tanya. Kalau berarti apa betul tadi berantem tidak? Kan langsung anak itu berhenti nanya. Langsung dia menjelaskan, saya tidak berantem bu. Saya tadi ketika istirahat dia di kelas, kemudian banyak cewek berkumpul dengan ibu melewati suara nama. Kemudian pintu itu ditutup oleh insan gitu. Jadi saya mau keluar pas didorong, jadi nyangka orang lain berantem, jadi terus takut nangis gitu. Asalnya tadi saya tidak nangis, tapi karena kata teman-teman dipanggil oleh ibu kepala jadi takut kan? Yang kanan mau dihukum, padahal saya hanya mau bertanya, mau coba menerapkan segitiga restitusi, tapi ternyata belum berhasil juga. Tapi alhamdulillah dengan anak terus terang juga, berarti sudah ada keberhasilan sedikit demi sedikit. Dan mudah-mudahan cara ini bisa diterapkan oleh semua guru di semua sekolah. Yang kedua, bahwa penghargaan itu merupakan hukuman. Setuju tidak? Ketika penghargaan disebut sebagai hukuman atau identitas yang gagal. Setuju tidak? Apakah yang setuju, apa alasannya? Yang setuju, ini sambil diskusi aja. Kalau yang setuju apa alasannya? Terus yang kalau tidak setuju apa alasannya? Kalau penghargaan itu sebagai hukuman atau identitas yang gagal bagi kita yang menerima penghargaan. Mungkin akan merasa cepat puas. Kalau Bu Ai, bagaimana menurut Bu Ai penghargaan? Apakah setuju kalau masuk hukuman atau tidak? Setuju? Kenapa penghargaan disebut hukuman? Karena penghargaan itu tidak efektif. Terkadang dengan penghargaan itu akan menjadikan orang menjadi sombong. Aku yang akan jadi juara, aku akan mendapatkan piala karena tahun kemarin juga aku juara. Nah sekarang juga aku harus juara, maka dia terus terobsesi terus ingin mengejar juara itu, maka nilai terakhirnya akan hilang. Sehingga dia terus fokus karena satu tujuan ini mendapat penghargaan tanpa melihat ke sana kemari. Kemudian penghargaan itu akan merusak hubungan atau sifat iri, menimbulkan sifat
Bagaimana? Misalkan ada seseorang yang merasa bagus, kok aku juga merasa bagus, tapi kok jadi segitu nyaman? Kaget diri ya. Kemudian akan menimbulkan rasa tidak enak kepada orang yang menerima penghargaan itu, karena orang lain jadi beda. Ya, jadi tidak nyaman. Terkadang diobrolkan, ya, karena mendapat penghargaan melimpah, anu juara kan jadi gitu ya. Terus akan mematikan kreativitas, ya. Jadi dia fokus karena salah satu tujuan itu ingin mendapat penghargaan, sehingga yang lain tidak dilihat karena ingin mendapat juara dari bidang ini. Ya, makanya disebut penghargaan itu sebagai hukuman. Kemudian akan menghukum dengan sistem perankingan. Nah, di sini yang kebiasaan kita laksanakan ya. Ketika kita meranking anak di kelas ya, terkadang orang tua yang merasa anaknya ya bagus di rumah itu pintar kok gak masuk ranking, otomatis kan jadi hubungan renggangnya jadi sukudon ya terhadap orang itu. Makanya disebut penghargaan itu sebagai hukuman atau identitas yang gagal dan akan merampas hak belajar dirinya. Ketika kita fokus ya ingin pengalaman ya, pengalaman kami ketika anak yang fokus ingin juara ini misalkan cerdas banget, apa yang berpikir itu belajar sajian. Dia fokus karena kayak provinsi ke Jawa Barat, ke provinsi Jawa Barat, karena ibu saya karena sama ibu emang jadi udah kerja atau belajar jadi merampas hak belajar anaknya terus fokus karena ingin menjadi juara. Makanya jadi anak tidak berkembang, makanya disebut penghargaan itu sebagai hukuman. Apa itu yang harus kita lakukan untuk memberikan penghargaan? Karena dulu kan setiap belajar maka kepada guru harus memberikan rewardnya, penghargaan. Kadang-kadang dikasih permen kita juga ya kalau bisa menjawab. Nah sekarang nanti kalau kita selalu memberikan permen kepada anak atau contohnya di rumah ya, Bu Teti punya anak ya, misalkan ada PR ya dari sekolah menulis huruf sambung, Pak Balis tapi gak mau. Kalau bagus menulisnya nanti mama kasih es krim, kan otomatis ya anak atau langsung mengerjakan. Berarti anak menulis ini karena mau es krim. Wah saya sudah bagus karena sudah dibagi es krim oleh ibu. Berarti motivasinya motivasi dari luar karena ingin es krim, bukan atas kemauan diri sendiri. Makanya itu penghargaan termasuk identitas yang gagal atau hukumannya. Yang ketiga, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini mah emang penguatan tapi sama jarak yang pendek. Jadi perlu monitor berkelanjutan, stimulus respon. Kemudian murid emang menghormati peraturan. Murid kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Misalkan begini, ketika anak lewat, kebetulan ada air lagi ya contohnya di sini. Udah si AA di sini lagi menumpahkan. Kamu menumpahkan air. Iya Bu, gitu kan anak kadang-kadang takut ya. Berarti kamu harus apa? Kataku langsung terus melapnya. Otomatis anak mengerjakan ya. Terus membuangnya sambil apa? Kadang-kadang anak tidak nyaman, itu konsekuensi. Jadi ketika menumpahkan air berarti kamu harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab mengelapnya air itu dan membuang sampahnya. Tapi beda lagi kalau kita menerapkan segitiga restitusi, jadi langsung ke restitusi. Begini, ketika si AA menumpahkan air, apa menumpah air ya? Iya Bu, terus kamu mau apa? Ini Bu mau membersihkan, senyum-senyum kan? Mau membersihkan ini lagi bagus, tindakan kamu bagus sekali. Terus nanti saya akan hati-hati, tidak akan lari-lari lagi supaya tidak tumpah ini. Begitu itu menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir yaitu ini konsep disiplin yang benar itu adalah dengan restitusi. Yang pertama restitusi ini yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya seperti yang saya contohkan ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Terus kalau kamu sudah tambahkan bagaimana? Terus setelah itu saya akan berhati-hati kan otomatis dianya yang menjawab bukan atas suruhan dari guru atau orang lain. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi si murid itu tidak merasa dibentak oleh guru. Kan kita numpahin air ya. Iya Bu, kan gitu. Kalau iya Bu, kita tunggu lah kalau kan anak tidak merasa direndahkan ya. Kemudian teori kontrol dirinya sendiri
diri yang memiliki kontrol. Jadi akan menangkan. Oh, saya berjanji tidak akan lagi supaya tidak menyenggol air. Terus murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara tadi. Saya akan berhati-hati saya, ya. Kemudian materi yang ke berapa ini? Konsep disiplin pendekatan restitusi yang seperti tadi, ya. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Tadi belum tersampaikan artian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak membuat kesalahan, misalkan berantem, dia tidak akan merasa minder ketika sudah dipanggil oleh guru. Kalau kita dengan pembacaan dengan cara restitusi, misalkan begini, ketika ada anak berantem, sampaikan mengucapkan itu kancing, misalkan berantem di lapangan, kancing coklat. Dan kita memanggil si dua anak itu, betulkah kamu tadi berantem? Iya bu. Terus ya tadi saya mau nyopotkan dia, nanya kan dia teteh. Terus apa yang harus dilakukan oleh Teti? Misalkan ini tolong benerin ini kancingnya supaya rapi lagi karena nanti ibu saya marah. Terus bagaimana kamu? Bagaimana ya bu cara merapikannya, kan saya di sekolah saya tidak bisa menjahit. Terus kata bu guru baru dikasih saran, kalau begitu kamu belajar dulu menjahit ke Pak Sarip misalkan. Belajar? Iya supaya kamu bisa. Oke lah. Nah otomatis saya langsung belajar dengan sendirinya dan akan belajar memasangkan kancing kainnya kan damai dengan ini damai dengan semua damai, jadi bisa kembali ke kelompoknya lagi. Kalau pembacaannya dengan segitiga restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ditebus dipanggil bukan menebus tapi dari belajar dari kesalahan. Berarti saya juga boleh begini ya. Jadi mempelajari, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, apa yang saya lakukan, berarti apa yang harus saya perbuat untuk selanjutnya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan hanya tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, ya, bukan berarti hukuman. Jadi anak tidak merasa harga dirinya direndahkan, tapi anak akan merasa lebih kuat dan ingin memperbaiki dirinya sendiri. Materi selanjutnya itu perbedaan. Di sini ada perbedaan hukuman, ada restitusi, ada konsekuensi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa dengan contoh berlari kamu mengelilingi lapangan karena terlambat datang ke sekolah, itu berarti hukuman. Beda lagi kalau seorang guru olahraga, ya sudah. Kalau misalkan sedang di lapangan, ya sedang berlari, kemudian ada anak yang ketinggalan ke lapangan, kemudian hukum berlari, itu bukan hukuman tapi konsekuensi karena terlambat datang ke lapangan. Beda lagi kalau guru kelas anak mau belajar malah disuruh lari-lari, berarti itu hukuman, ya. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas yang tertinggal oleh murid saat istirahat karena terlambat datang. Misalkan ada guru, ada murid kesiangan. Kamu sudah satu pelajaran kesiangan, kenapa kamu kesiangan? Iya bu, saya misalkan dok, anak udah jawab, saya ketiduran. Berarti kamu harus apa? Ya saya harus diam di kelas melaksanakan tugas. Anak sadarnya melaksanakan tugas, beroleh istirahat. Berarti anak akan kehilangan waktu istirahat bermain. Karena nanti diberi hukuman untuk menulis pelajaran yang ketinggalan, meskipun menurut kita itu adalah baiknya karena menulis pembelajaran yang ketinggalan, tapi akan menghilangkan kesempatan bermain anak itu ketika istirahat. Seharusnya kita harus menerapkan restitusi dengan menanyakan keyakinan, misalkan
Kamu tahu waktu masuk pelajar tahu Bu jam berapa? Jam 7 Bu. Tapi kenapa kamu kesiangan? Iya Bu, saya kesiangan karena terlambat tidur. Kenapa terlambat tidur? Karena saya nonton TV. Berarti apa yang harus kamu lakukan nanti? Saya tidak akan mengikuti pilihan supaya saya tidak kesiangan. Baik kamu sekarang ya. Berarti mulai besok saya tidak akan kesiangan lagi. Sip, itu mantap. Itu segitiga itu bukan malah dicarikan, bukan gempur, ya kesalahan, dicarikan ke guru. Kalau begitu, beruas, baru konsentrasi ke diajarnya. Ayah kalah yang curi padanya. Makanya, tapi kebanyakan guru-guru itu seperti itu ya, merasa benar padahal mah salah ya. Itu. Materi selanjutnya. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi yaitu seperti tadi. Penghukum itu anak akan merasa sakit hati, kemudian akan terus teringat-ingat, akan tidak nyaman. Ketika guru akan melihat guru ketika membuat kesalahan, melihat guru akan menyembunyikannya, ditanya tidak akan menjawab. Kemudian pembuat merasa bersalah itu seperti tadi, kamu menumpahkan air gelas, ayo berarti kamu harus membersihin. Berarti itu membuat merasa bersalah. Kemudian 3, posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman memang baik, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau posisi sebagai teman begini, kamu ya sambil senyum-senyum ya, makan air ya ada apa-apalah mengembangkan air, tapi kamu harus membersihkannya ya. Besok aku akan bantu gitu, sampai dikali. Emang ada positifnya, bagus pengalaman ya. Tapi anak tidak akan hati-hati karena guru merasa agak teman, jadi babaturan tidak akan hormat kepada guru ya. Dan sedikit akan menimbulkan dia merasa lebih dekat dengan guru dan tidak akan sopan lagi kepada guru karena dia kita memposisikannya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau ya, itu sebagai pemantau, kamu menumpahkan air, berarti kamu harus mengelapnya dan membersihkannya. Nah, ini yang keempat, harus berposisi sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru harus menerapkan diri sebagai manajer. Maksud manajer di sini bukan berarti sebagai pimpinan kantor ya, tapi dalam menerapkan atau mendisiplinkan peserta didik. Misalkan ada peserta didik yang dengan tidak sengaja begini, coret-coret, kemudian sampaikan bukannya itu nangis. Datang ke kantor, kenapa kayak nangis? Ini sama coret-coret, bukunya padahal ini baru. Kemudian si guru memanggil kantor ke Bu Teti, sini Teti, misalkan gitu ya. Kenapa kamu coret-coret kertas merah misalkan Bu ya? Bu Yono Bu, kok Bu Yon? Orang kenapa tapi sebuah sampaikan menangis? Coba kalau buku baru kamu dicoret-coret sama ya, suka atau tidak? Nah begitu. Berarti juga boleh juga sama tidak suka, berarti kamu ya saya akan minta maaf dan akan menghapusnya dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu karena itu merugikan orang lain. Itu posisi manajer, itu yang harus diterapkan oleh guru. Nah di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Pertama, mohon bacakan penghukum, kata-katanya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan kelas. Karena kamu tidak mengerjakan PR, berdiri dulu seperti itu sampai begini ya itu. Kemudian pembuat merasa bersalah, berapa kali guru harus bilang, harus kasih tahu guru kecewa sekali sama kamu, terus guru jadi kecewa sama saya karena kesalahan saya gitu. Jadi si murid itu merasa bersalah. Ini kalau ini teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini nggak apa-apa kamu salah, tapi yang lain lain kali kamu jangan berbuat salah lagi sampai dikalahin. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya. Kamu sudah melanggar apa aturan yang harus dilakukan itu pemantau. Kalau manajer seperti tadi, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Itu sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru harus menerapkan posisi sebagai manajer. Materi selanjutnya
sama seperti tadi ya. Lanjut menghardik. Hukumnya berarti menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir murid. Kalau menghukum buat merasa bersalah, berceramah, ngomel terus nyarikannya kamu diteh, mengatakan seharusnya kamu begini, kamu kecewa, kamu lilis parantasnya. Teman, kalau teman mah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, apa-apa biarlah ibu yang membersihkannya, itu sebagai teman. Itu saya suka memposisikan diri sebagai teman. Ada pemantau, jadi menghitung dan mengukur sudah berapa kali kamu melakukan ini, sekarang apa konsekuensinya kamu kalau sudah melakukan itu pemantau. Kalau manajer ya seperti tadi mengajukan pertanyaan seperti kamu apa yang sudah kamu buat, apa yang harus kamu lakukan ya. Materi selanjutnya ini, nah Bapak Ibu guru keyakinan kelas, jadi bukan peraturan. Jadi yang harus diterapkan itu bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas bukan tidak peraturan kelas? Udah ada jawabannya di sini ya Pak. Keyakinan kelas bersifat lebih dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Nah, karena ini sambil berdiskusi ya, barangkali pada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang keyakinan kelas, silakan. Tentang keyakinan kelas ya. Jadi ini anggap ya, silakan. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bu, pertanyaannya tentang menerapkan kesepakatan kelas. Bagaimana cara menerapkan kesepakatan kelas pada anak? Terima kasih. Terima kasih Bu Cici ya. Bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Begini ya. Ketika ada misalkan kita ingin apa? Ingin melihat kondisi kelas itu bersih. Nah, ketika di kelas ini kotor ya. Anak-anak ini di kelas kok ibu lihat banyak sekali. Oh ini kan jadi jipet beras. Bagaimana ya caranya kalau kita supaya bersih kelas? Oh Bu, kita harus berarti kita harus anak-anak berarti kita harus membuat keyakinan kelas ya. Ayo sebutkan satu persatu kamu. Kita bisa kan supaya bersih. Saya malu jika tidak buang sampah sembarangan. Misalkan di sini banyak makanan, berarti kamu harus langsung dibuang sampahnya dengan berarti menerapkan keyakinan kelas. Kemudian apabila ada yang kesiangan, berarti harus membuat peraturan nih, buat peraturan. Ibu tidak akan mengeluarkan. Ayo, berarti harus bagaimana? Saya malu jika kesiangan. Nanti ditulis langsung oleh anak, langsung oleh kemudian sebuah tulisan anak. Misalkan saya malu jika tidak, misalkan kita menerapkan pembiasaan ya. Saya malu jika tidak mengikuti sholat duha karena kebiasaan. Misalkan saya malu jika tidak mengikuti literasi upacara. Jadi ditulis oleh anak, bukan kita yang menulis. Karena terus keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah. Beda dengan peraturan. Ya, kalau keyakinan kelas bisa berubah. Jadi ketika anak melanggar peraturan itu langsung tanya, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kamu buat? Ingat Bu. Oh, berarti kamu, saya sudah melanggarnya dan saya. Jadi langsung anak yang menjawabnya karena itu hasil perbuatan anak sendiri, bukan. Jadi ketika anak melaksanakan disiplin juga itu karena atas kesepakatan dirinya sendiri. Terima kasih Bu Cici atas pertanyaan. Mohon maaf apabila kurang dalam penjelasannya ya. Materi selanjutnya. Nah, di sini ada budaya positif. Oh, ini tentang, jadi saya akan menjelaskan tentang budaya positif yang pernah
saya lakukan. Di antaranya pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan dasar untuk melaksanakan pembiasaan atas dasar prinsip bersama warga sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu semua akan melaksanakan keyakinan kelas, kita bermusyawarah dulu dengan semua guru atau dengan kepala sekolah bahwa kita akan melaksanakan keyakinan kelas supaya yang lain juga melaksanakannya ya, supaya kita kompak. Kemudian dan salah satu yang telah disepakati yaitu ya sudah ya Bu Aroyan, seperti bersih lingkungan, budaya literasi, kemudian budaya 5S apa 5S? Ya, dan budaya religius dengan kesepakatan saya malu jika tidak menyimpan sampah pada. Kemudian saya malu. Kemudian kemudian saya malu jika ya emang itu betul. Ketika saya datang turun dari motor ya, lagi upacara pun langsung merubul bersalaman, ini semua ingin bersalaman langsung merebut karena sudah ada kesepakatan bahwa kita harus saling menyapa, saling bersalaman, apalagi dengan guru dan sama teman harus menjaga kebersihan. Tapi ini nih tentang menyimpan sampah masih ada aja 1, 2, 3 susah ini ya. Mana iya. Nah ini contohnya sedang membuat keyakinan kelas ya. Tulis yang disuruh untuk menulis, kemudian menempelkan ini tidak semua dilampirkan. Mohon maaf kenapa ini diedit seperti ini, karena bangunannya jelek. Yang lain contohnya bagus, gerangannya bagus. Dan ini hasilnya ya. Nah, keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak seperti ini. Ada yang kebaca tidak? Bagus. Ini namanya seperti tadi yang saya bahas ya di sini itu. Tepat masih tetap mengacu pada yang tadi intinya. Bikinan anak kita mencoba pasang saya ya. Nah, ada apa baca? Ada ya? Tidak terbaca. Aku malu jika aku tidak mengikuti sholat duha. Tuh sama kan, apa lagi? Aku malu jika aku tidak literasi. Tuh ada. Kemudian Aku malu jika melanggar aturan yang salah. Tidak terbaca. aku malu jika melakukan jika melanggar aturan yang saya buat juga begitu. Itu hampir sama semuanya seperti yang tadi saya bahas tadi, mengacu pada keyakinan yang tadi yang sudah dimusyawarahkan oleh warga sekolah. Dan berikut adalah contoh ketika anak sudah menyelesaikan, meskipun dibaca tapi anak langsung diklik. membaca keyakinan kelas. Mana suara pasal? Mana suara? Balik kanan dong.
kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu melakukan misalkan kesalahan di sekolah, apalagi kamu mencari toko orang lain itu. Kemudian kalimat guru pastikan dia sebagai ingat bantuan bapak ibu sudah kepada kamu, ibu sudah menuntut kesalahan kamu, jangan ya. Kemudian mereka ada pemantau, apa yang telah kamu lakukan, menjawabkan. Terus harus apa kamu, seperti tadi. Kemudian manajer mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Apa yang kamu lakukan? Ya saya minum. Terus kamu harus apa? Terus ya tadi terus ya terima kasih sih. Nah coba ketika ada pernyataan seperti ini, ada ikan yang bisa menjawab, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Penghukum atau pemantau atau apa? Saya kecewa sekali. Sebagai apa? Kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian apa lagi? Ada pendapat lain? Ya tulis cuma satu, berarti pembuat merasa bersalah. Ya nanti disamakan ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti hah? Oh, tadi nomor hiji apa? Pembuat merasa bersalah. Yang kedua apa tadi? Penghukum. Ayolah lakukan demi buku ini. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya, kemudian nanti betul kan ya nanti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, mari kita buktikan tadi. Ulangi lagi nomor satu apa? Pembuat merasa bersalah. Yang kedua, yang penghukum. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, yang keenam, strength. Betul tidak? Ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti pembuat. Yang kedua, kamu tidak pernah benar. Berarti penghukum. Yang ketiga, yang keempat, pemantau. Yang kelima, yang keenam. Alhamdulillah berarti semua teman-temanku sudah paham tentang penerapan segitiga restitusi atau disiplin positif. Ini gambar segitiga restitusi ini. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kita. Semua memiliki motivasi internal. Nah, ini seperti tadi contoh menstabilkan ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri terus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Gitu. Ini validasi kebutuhan, apa yang dibutuhkan ya. Yang akan dilakukan besok. Kemudian menanyakan keyakinan yang sudah dibuat oleh murid. Selanjutnya, nah ini ada contoh lagi. Ini ketika menerapkan segitiga restitusi. Jalan.
Jadi ini saya nanti orang mah membuat skenario cara menerapkan segitiga restitusi. Maaf ini gangguan ini suaranya teknisnya. Apa ya kamu udah kemarin mah jelas. Jadi ini ketika ada laporan bahwa murid ini ketika sedang belajar tertidur, orang sedang belajar matematika, kemudian saya panggil ke ruangan kantor dan ditanya, ibu dapat laporan bahwa kamu ketika belajar matematika betul tidur? Ya kan aku ya, kenapa kamu tidur? Saya tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Ya matematika. Terus ya saya terus anak
alhamdulillah pas libur pas selesai. Ini contoh yang tadi sudah saya sampaikan dari pemahaman tentang penerapan budaya disiplin positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya tentang modul 1.4 itu dalam rangka penerapan pemahaman yang telah dilakukan di sekolah saya bisa menularkan kepada Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Pengajar. Alhamdulillah, rangkaian materi dari awal sampai akhir disampaikan dengan begitu menyenangkan sehingga waktu tidak terasa. Mudah-mudahan kita semua bisa memposisikan diri sebagai manajer dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Silahkan Bapak atau Ibu Guru bila ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, saya mau bertanya, apakah disiplin positif itu sama dengan peraturan? Oh iya, baik sekali pertanyaannya. Apakah disiplin positif itu sama dengan peraturan? Ada yang mau menjawab? Barangkali. Pada dasarnya sih disiplin positif itu hampir sama dengan peraturan, cuma peraturan itu terkadang membuat anak itu tertekan ya. Kalau ada peraturan jadi merasa harus wajib. Jadi ketika anak melihat ada peraturan bahwa kita harus memakai sepatu hitam, dia takut. Tapi beda dengan disiplin positif itu, karena disiplin positif itu adalah hasil dari kesepakatan bersama, karena itu atas kesadaran diri sendiri. Jadi tidak sama ya kalau menurut saya. Mudah-mudahan jawabannya tidak puas, supaya mencari lagi dari yang lain ya, mencari sumber lain tentang persamaan antara disiplin positif dan peraturan. Terima kasih. Apakah sudah puas atau belum? Ya, terima kasih. Mungkin untuk tanya jawab ya cukup sekian. Silakan kepada pembaca. Dilanjutkan, sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah. Dilanjutkan ke acara yang terakhirnya sama pentingnya, yaitu KKG Guru PAI tingkat kecamatan. Khusus untuk acara penyampaian materi ditutup sampai barusan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.